Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Lasaringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, jadi di video kali ini di depan kita semua saat ini sudah ada sebuah HT. Jadi kalau lihat di boxnya teman-teman pasti sudah bisa tahu ya gitu, karena di sini juga sudah terpampang jelas gambarnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. HT ini cukup viral ya teman-teman. Tapi kenapa bisa viral gitu? Nah, kita cek di video ini bareng-bareng ya. Di boxnya, di gambar boxnya di sini ada gambar HT-nya. Kemudian di sini ada full section, amateur walkie-talkie, high power output, high capacity Li-ion battery, one click decoding, dual PTT transmission. Di pojok kanan atas ada gambar HT-nya. Lagi ya, di sini ada Motorola. Nah, ada logonya. Saya kalau lihat logo ini cukup nostalgia ya. Jadi dulu saya pernah sempat pakai HP feature phone Motorola gitu ya, dan oke gitu. Motorola tuh oke banget gitu ya. Yang Hello Moto itu. Nah, ini saya nggak tahu ya, ini asli atau tidak. Maksudnya memang ini pabrikan Motorola atau bukan ya, saya nggak tahu. Cuman ya kita sesuai ininya aja lah gitu ya, sesuai boxnya, sesuai merek HT-nya gitu ya. Ini Motorola. Kemudian, nah di box bagian depan di sini ada Motorola Portable Radios. Di sini ada Motorola Two Way Radio. Modelnya GP360. Powernya 10 watt. Nanti kita cek power 10 watt apakah benar 10 watt atau ngeprank gitu ya. Frekuensinya 136, 174, 240, 260, kemudian 350, 390, dan 400 sampai 520. Ini berarti quad band ya teman-teman. Tapi nanti kita lihat apakah ini bisa airband atau tidak gitu. Di sini ada logo QC dan di sini ada Made in Malaysia. Nah, ini mungkin teman-teman yang di Malaysia, apakah benar Motorola ini dibikinnya di Malaysia atau gimana gitu ya. Oke, ini boxnya udah babak belur seperti ini ya. Pas saya buka paketnya, wah saya bilang ini boxnya babak belur gitu. Entah kebanting atau gimana gitu. Mudah-mudahan isinya nggak babak belur nih gitu ya teman-teman. Oke, di sampingnya lagi ada barcode. Di sini ada tulisan GP360. Ininya saya nggak kebaca nih, 166 apa ya. Kemudian di samping belakang ada Motorola lagi dengan logonya yang khas. Dan di sebelahnya juga ada Motorola gitu. Di belakang hanya ada logo recycle dan di sini ada tulisan 2000 Motorola Incorporation Alright Reserve Motorola, and logonya are trademarks of Motorola. Oke, kita buka saja ya teman-teman. Kita buka HT-nya, boxnya. Nah, di sini kita langsung disambut oleh HT-nya. Ternyata HT-nya kecil ya teman-teman. HT-nya kecil. Bahkan dengan ini yang saya anggap kecil gitu ya. Ini lebih kecil lagi teman-teman. Tapi layarnya lebar ya. Ini layar yang lebar, ini layarnya ya seuprit begini ya. Jadi dimensinya lebih lebar ini. Ini HT-nya kayaknya kalau dipasang baterainya mantep ini digenggamnya ya. Oke. Kita simpan dulu HT-nya, kemudian kita lihat isi box yang lainnya. Nah, di sini ada baterainya. Oke, ada baterainya seperti ini, dan ini lumayan berat ya. Lumayan berat, teman-teman. Seperti itu. Kita simpan lagi. Kemudian, nah di sini ada kepala charger. Jadi chargernya itu, nah ini dense gini ya. Tuh. Ya mungkin ini kebanting-banting gitu ya, saya nggak ngerti. Mudah-mudahan ini tidak rusak ya chargernya. Mudah-mudahan bisa dipakai ngecas gitu ya. Kita lihat apakah ada tulisan. Nah ini ya, AC DC adapter. Modelnya itu, aduh, nggak fokus ya. Modelnya SML B2101 strip 01, inputnya 100 sampai 240 volt,
0,15 ampere, outputnya 5 volt 1 ampere. Nah ini 5 volt 1 ampere bisa, berarti HT ini bisa dicas pakai charger HP juga ya, yang outputnya 5 volt 1 ampere gitu, made in China. Oke, kita simpan lagi. Kemudian ada kabel chargernya, sudah Type C teman-teman, jadi kemungkinan mendukung fast charging. Dan ini kabel chargernya lumayan panjang ya, karena gulungannya juga lumayan tebal. Seperti itu. Ini kita dia tidak ini ya, tidak ngasih dock charging. Jadi HT-HT zaman sekarang tuh ya pakainya begini, kabel USB seperti ini teman-teman. Oke, kemudian di sini ada bell clip lengkap dengan bautnya nih. Nah, bell clip lengkap dengan bautnya, jadi di baut ya, tidak seperti Kuanseng yang hanya di set di slot gitu ya. Kemudian seperti kesan juga di baut nih. Nah, kesan di baut, kemudian ini juga di baut. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Ini kita keluarkan dulu. Nah, ini ada antenanya. Waduh, antenanya bengkok ya antenanya. Antenanya lentur sekali teman-teman. Kita urut-urut dulu ya, biar lurus. Biar lurus. Oke. Lentur sekali teman-teman ini antenanya. Tapi agak berat juga ya. Agak berat. Nah, kita lihat di sini antenanya SMA female ya. 136, 174 dan 400 sampai 470. Warna ininya backgroundnya putih, tulisannya hitam. Tidak seperti biasa HT-HT yang lain merah, tulisannya putih. Kemudian kita dapat lanyard gratis. Akhirnya kita dapat lanyard gratis lagi. Dan ini lumayan oke lanyard gratisnya ya. Tidak modelnya nggak terlalu ini. Sepertinya dia kuat. Oke. Tapi kita nggak akan pakai. Ini juga kita nggak akan pakai. Oke. Nah ini ada buku. Waduh. User manual teman-teman. User manual. Kita cek apakah nah, seperti ini selayang pandangnya ya. Kita cek bagian belakang, frekuensi detect, apakah ada tabel powernya, spesifikasi teknisnya gitu ya. Sepertinya tidak ada teman-teman. Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kita bereskan dulu mejanya. Yang kita butuhkan hanya baterai, HT, dan antena. Oke. Sip. Kita rakit terlebih dahulu. Kita lihat di sini ya. Di bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya Motorola two-way radio model GP360 power 10 watt. Serial numbernya, kemudian made in Malaysia. Oke, ini pinnya. Ini pendinginnya seperti ini. Ini mungkin yang nggak tahu tebal apa tipisnya sih ya. Oke, seperti itu. Jadi melingkar ya, membulat gitu, melingkar. Oke, kita lihat baterainya. Baterainya di sini Li-ion baterai pack, voltanya 7,4, kapasitinya 4800 mAh. Oke, kita anggap saja seperti itu ya. Tapi kayaknya sih nggak sampai 4800 ya, paling 2200 masih oke lah ya, atau 1800 gitu. Di sini ada warning bla bla bla, made in Malaysia lagi. Pertama kita pasang dulu antenanya. Ini antenanya lentur banget ya teman-teman tuh. Kemudian kita pasang baterainya. Sip. Kita nyalakan.
Nah, ternet gitu teman-teman. Tampilan awalnya seperti ini. Ini kecil bener ya, kecil banget. Kalau saya bandingkan dengan ini. Oh, ini lebar tapi pipih. Ini bulat teman-teman. Jadi kesannya tuh ya kayak bulat gitu. Ini tebal. Tapi kalau kita, nah kalau di samping ini kayaknya yang lebih kecil yang ini gitu dari samping. Pas kita lihat dari depan, ternyata ini yang lebih kecil. Kalau ini kesan lah, kesan tuh paling enak gitu, digenggam tuh enak, set gitu ya, karena belakangnya membulat. Atau contohnya seperti ada nggak ya? Di sini Quansheng UV 5R Plus atau Escom FC5 Pro juga belakangnya kan membulat, jadi enak gitu ya digenggam gitu. Ini lebih enak lagi teman-teman. Jadi untuk di tangan perempuan pun, tangan saya juga ini nggak terlalu gede gitu teman-teman, udah enak gitu. Kayaknya tangan perempuan eh, enak gitu menggenggamnya. Seperti itu teman-teman. Atau ya jadi kalau tangan-tangan yang besar kayaknya kurang enak, kurang ergonomis gitu ya. Tapi kalau tangan ya segede gini sih oke ya kayaknya. Oke, ini sudah kita nyalakan. Kita lihat tampilannya di sini ada D, ada S, ada apa nih logo ini. Kemudian ada baterai. Tadi berapa volt ya? 8,3 volt. 8,3. Nah, pas dinyalakan itu ada logo Bluetooth, teman-teman. Nah, ada logo Bluetooth ya. Nanti kita cek apakah ada Bluetooth-nya atau tidak, seperti TDH3, T-Radio TDH3. Oke. Nah, di sini juga ada di sini ada tombol menu dan BT ya. BT ini Bluetooth, singkatan Bluetooth gitu. Kita lihat dulu di keseluruhan ya. Layarnya lumayan lebar teman-teman. Mungkin seperti Escom, Escom Kesan enggak sih, lebih gede Kesan ya. Lebih gede Kesan teman-teman. Tapi walaupun layarnya ya ini gede sih ya, maksudnya angka-angkanya juga gede gitu. Backgroundnya warna hitam, tulisannya warna putih, jadi ngejreng gitu dilihatnya. Di depan ada layar, kemudian di samping layar ada tulisan multiband radio. Di bawah layar ada tombol-tombol, pertama yang warna biru, paling kiri atas itu tombol menu, kemudian di sampingnya tombol numerik keypad 1, 2, 3, dan ini kita buka dulu lah gitu ya. Kita buka dulu, kita kletek dulu teman-teman, aduh susah. Nah, kletek itu adalah momen tersatisfying menurut saya ya. Nah, begitu teman-teman, kan lebih enak. Tuh. Oke. Nah, kita lihat di sini. Wah, ini kalau ternyata kalau udah dibuka itunya ya, plastiknya lebih jernih gitu lagi layarnya teman-teman. Cuman mungkin ini karena fontnya begini jadi pixelnya jadi kurang rapat gitu ya. Ya maklum lah, HT entry level ya. Di sini ada Bluetooth, ada numerik keypad dan 1, 2, 3. Kemudian di samping angka 3 ini ada tombol bintang dan DTMF. Bintang, DTMF, dan kunci. Kemudian di bawah tombol menu atau yang warna biru ini ada tombol navigasi atas bawah. Dan di samping-sampingnya ini ada tombol numerik keypad lagi. Kemudian ada tombol warna 0 paling kanan tengah ya. Dan kanan paling bawah kanan itu tombol AB. Dan tombol crash atau tombol crash ya. Pagar itu tombol crash. Tombol hashtag lah gitu ya. Kemudian di sini ada VFO atau memori warna oranye dan tombol back. Kemudian di bawah tombol-tombol ada logo Motorola dan di sampingnya itu ada lubang mic. Seperti itu teman-teman. Di bawahnya ini speaker. Ada motif apa nih? Seperti ini. Di bawahnya speaker. Oke. Kemudian di samping sebelah kiri saya nih, berarti ya kirinya teman-teman juga ya mungkin ya. Di kanan, sebelah kanan HT-nya ini ada tombol PTT. Jadi ini tombol PTT-nya ada 2 ya, dan ini masih dari karet teman-teman.
tombol PTT A dan tombol PTT B. Seperti itu. Jadi kita kalau tekan tab bawah berarti ya kita transmit pakai yang frekuensi B. Kemudian ini tombol shortcut. Nah, ini tekan sekali untuk menyalakan senter dan ini senternya sangat terang, kawan-kawan. Oke, tapi tidak ada klap klip ya. Jadi dia langsung pencet sekali nyala, pencet sekali mati senternya. Dan ya ini lumayan terang, senternya lumayan terang. Kemudian kalau kita tekan dan tahan, tidak terjadi apa-apa. Oh ada, dia tekan dan tahan keluar radio FM ya. Kita cek bagaimana keluaran suaranya. Ini enak ya suaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini enak banget suara speakernya teman-teman, treble gitu ya. Memang bassnya tidak terlalu dominan, tapi dia treble, vokalnya tajam banget. Gitu teman-teman. Oke, kemudian bagian atasnya di sini ada biasa port antena, kemudian di sini ada lampu LED untuk center. Nah, ini ada LED indikator nih. Ini ada dua ini kemungkinan kalau kita transmit atau receive ya. Transmit kalau kita misalkan transmit 1, nah transmit A itu lampu yang sebelah kanan nyala. Kemudian transmit B lampu yang sebelah kiri nyala. Jadi kalau kita receive pun yang A berarti yang ini. Nah, ini kan. Ini transmit ARX ini. Kalau yang B berarti yang ini. Begitu teman-teman. Kemudian ada knob power dan volume yang tidak ada tandanya. Ada sih ini garis nih. Garisnya beda sendiri panjang. Tapi ini nanti kita tambahin lah tipek di atas gitu ya. Biar jadi tanda tuh. Seperti itu. Karena saya pengalaman teman-teman. Ternyata HT itu standby gitu. Standby nggak mati-mati. Saya pikir mati gitu HT-nya. Ternyata standby. Dan pas mau dipakai tidak ada baterai. Baterainya habis. Jadi lebih baik ditandain aja teman-teman ya. Tandain set. Jadi kita tahu oh ternyata HT itu masih nyala gitu. Sementara kita nggak pakai. Begitu teman-teman. Oke, di samping kirinya atau di sebelah kanan ini ada port speaker dan mic ya, dan biasa jack pinnya atau jacknya jack HT Cina ya, sama seperti itu, dan tidak ada port USB. Oke, ada motif-motif seperti ini. Di belakangnya ini ada cantolan untuk lanyard gratis. Kemudian ada lubang baut untuk dia bell clip, dan ini baterainya ada aksen-aksennya, ada motif-motifnya. Ini pin untuk charger, untuk desktop charging, dan di kabelnya itu ada port USB Type C dan ada LED indikator. LED indikator untuk cas, kalau seperti biasa, kalau merah dia charging, kalau hijau dia berarti penuh gitu ya. Seperti itu teman-teman. Dan ya ini kita mau nggak mau ya ngecasnya akhirnya pakai USB gitu. Kalau ada desktop charging ya lebih enak pakai desktop charging gitu ya. Tapi desktop charger ya, desktop charger. Tapi ya karena kita disediakannya hanya USB, jadi ya sudahlah kita pakai USB. Dan di sini ada kunci untuk membuka baterai. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Berubah lagi ya. Tadi 8, oh enggak, kirain 8. Oke, kita lihat menunya teman-teman. Ada berapa menu? Ini menu yang pertama wide, kita sambil ini ya setting juga. Ini wide, kemudian oke, ini berarti ada total ada 46 menu ya. Berarti ke angka satunya tekan tombol atas. Wide-nya bandwidth-nya kita pilih wide, kemudian scale-nya, nah ini biasanya kalau menu HT itu kan scale dulu, ini bandwidth dulu, baru scale. Scale-nya kita pilih 1, oke. Kemudian TX power-nya kita pilih low. Power save on. Step-nya 5, Roger-nya kita off-kan saja. Nah ini
Teman-teman kalau lihat mungkin ya, kita pindah ke bawah. Oke. Jadi kalau dari bawah ke atas, ada titik ini pindah ke atas, jadi seperti membekas ya. Nah, seperti membekas, seperti itu. Tapi nggak lama hilang. Oke, lanjut. TOT-nya 180 second, 3 menit. Fox gain-nya off, backlight-nya 20 second. TDR, 2 watch ya, on saja. One type onside, TX alarm, atau apa nih? Ya, TX alarm doang nih. Sama onside ya. Kemudian ini tune-nya kita off-kan dulu ya. Scramble, off. Channel name, channel 023, 0. Nah ini nih. Ini kita back saja. Kemudian beep-nya on. Nah ini. Enak ya suara beep-nya. Beep-nya on, kemudian language-nya kita pilih English, basiloknya off. Kemudian scan modenya kita pilih CO. Keyshot. Nah, ini nih. Yang ini ya. Tombol ini. Tekan sebentar itu lampu. Kita cek ada apa aja. Tone, scan, FM, warn. Tone lagi, lem. Kita pilih lem saja. Kemudian kilong FM, tadi tekan dan tahan lama, muncul radio FM ya. Display type, 1 seperti ini, kalau 2, wah 2 seperti ini teman-teman. Ini ada yang transmit terus, kita ganti dulu ya. 145. Oke. Nah, display, jadi ada 2 display ya. Display yang pertama itu backgroundnya warna hitam dan tulisannya warna putih. Atasnya ini warna biru. Display yang kedua tulisannya warna hitam, backgroundnya warna putih, RSSI barnya itu warna biru. Kalau tadi warna merah ya, ininya warna merah nih atasnya. Kayaknya lebih enak ini sih. Lebih enak ini sih. Di kamera juga kelihatan teman-teman. Oke. Kemudian display type STE kita off kan biar ada geresak-geresaknya. Offset, shift direction, on message ini bisa dirubah ya, mau message mau DC. Oke, ini voltase berarti ya DC ini. Make name, nah ini ada make name apa nih? Machine apa nih? Ini sampai 80 teman-teman. Nah ini nanti saya bacalah di itunya ya, di buku manualnya. Tapi teman-teman kalau yang tahu make name ini apa, tulis di kolom komentar ya. Komen, kasih tahu kita ini tuh apa gitu, make name tuh. Oke, lanjut. RX LCD on. Jadi kalau ada transmit LCD-nya nyala atau enggak gitu ya. Terus TX juga kalau kita mau transmit LCD-nya nyala atau tidak. DTMF ini on kan saja. DTMF tone off kan saja. Kemudian auto lock-nya off, scan add-nya add. Ini tone 1750 biarkan saja. Kemudian DTMF delay, out F time. Out F time itu apa ya? Kita pilih yang nah ini aja lah 15 ya. Saya nggak ngerti nih. Teman-teman yang tahu ini tolong komen di kolom komentar. Out of time itu apa? Oke, Fox delay, ANI ID. Nah, ini display type MDF-nya ya. Channel A itu channel frekuensi. Mau channel frekuensi, channel name atau channel saja. Nah, ini channel dan frekuensi ya, teman-teman. Kemudian display type B-nya ini sama. Kemudian spek di DQT apa nih? Ya sudah, kita biarkan saja seperti itu. Kemudian TXL main busi. Nah ini aja lah ya. Jangan, jadi nggak usah kalau ini busy mah. Store channel, delete channel ini untuk menyimpan, ini untuk menghapus memori. Init kemana atau init kemana? VFO. Kemudian all, ini kemungkinan reset ya, inisial mungkin ya, saya nggak ngerti.
Nah, ini 46-nya, ini version. Ini version tuh nggak tahu hardware, nggak tahu firmware-nya gitu ya. 231121. 23 November 2021. Oke. Balik lagi ke menu angka 0. Seperti itu teman-teman. Tadi speakernya sudah kita tes. Nah ini ya. Kita udah menikah itu kita banyak memberikan pandangan gitu. Ini enak sekali ininya ya. Kualitas speakernya. Ini exiting. Nah, kemudian kita coba tes power, kemudian tes antena atau antena dulu deh ya. Oke, kita tes antena dulu teman-teman. Oke, ini kita copot. Kita pakai ini ya, konektor ini. Ini 136174 400 sampai 470 136174. Sip, kita coba tes antenanya. Kita kasih 136 MHz sampai dengan stopnya 174 MHz. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi agak susah ya di atas ini ya. Di atas teman-teman. Untuk VHF-nya nggak masuk nih. Coba kita perkecil. Startnya di 140 MHz, stopnya di 150 MHz. Nah ini nggak masuk ya teman-teman, di atas nih. Oh, kalaupun kita pegang juga ya tetap nggak masuk ya. Jadi antena Motorola GP360 di VHF kurang oke ya teman-teman. Oke, kemudian tadi di 400 MHz, stopnya di 470 MHz. Nah, ini ada yang masuk nih kayaknya nih. Ini di 400 ya. Wah, nggak ada yang masuk teman-teman ya. Ini pun 1,7 nih di 400. Coba kita dari 300, startnya dari 350. Nah, dia masuknya di 387. Jadi di 300-an dia masuk ya teman-teman ya. Di 300-an dia masuk, SWR-nya rendah sekali, mantap. Jadi dari berapa nih? 370, 365 lah ya, masih oke. 365 sampai dengan masih bisa dipakai lah, 365 sampai dengan 400 teman-teman. Bagusnya di ini ya, bagusnya di sini nih. Nah di 382 83. Oke, jadi antenanya seperti itu. Di VHF dan UHF-nya kurang oke. Ya nggak apa-apa lah teman-teman ya, bisa diganti ke di antena atau ke yang lain yang lebih bagus, yang lebih proper. Nah teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman terpaksa nih harus transmit pakai antena bawaan, jangan kasih power
high, power low aja teman-teman ya. Dan jangan terlalu lama gitu. Kasihan HT-nya nanti cepat panas gitu. Takutnya kan rusak. Begitu teman-teman. Oke, lanjut. Kita tes power dari HT Motorola GP360. Sip, sudah siap teman-teman. Kita tes power HT Motorola GP360. Kita nyalakan terlebih dahulu power meternya. Nah, kita pindahkan ke watt. Sip. Di sini kita tes VHF dulu ya, 145.000, kemudian powernya low. Kita cek dapat berapa. Di 1,2 ya teman-teman. VHF power low 145 itu dapat 1,2. Untuk high-nya untuk high-nya kita coba di VHF 145 itu berapa? 4,6 teman-teman. 4,6. Jadi untuk low-nya tadi 145 itu 1,2 dan high-nya 4,6. Kemudian kita cek di UHF. UHF di sini low-nya 430 ya, dapat berapa? 2,4 teman-teman. 2,3. Ya, 2,3. Ini ada yang kendor nggak ya? Aman. 2,3. Untuk di high-nya UHF di high-nya kita cek berapa? Nah, ini ya, 6,5 teman-teman. 6,5. Jadi ini oke sih ya. Untuk di UHF-nya oke sih. Lebih dari 5 watt gitu teman-teman. Coba kita cek di yang lain, apakah di frekuensi 240 ya, apakah bisa untuk transmit atau tidak 240. Oke. Kita kita ke low-nya dulu. Kita coba 240, low-nya berapa? 0,82 teman-teman. 0,82. Ini flicker. Oke, kemudian high-nya 240 0,78. Wah, kok turun ya? 0,68. Jadi kalau untuk di 240 260 ini kurang oke ya. Ini powernya juga ngaco nih. Coba cek. 0,8 lagi. Oke, kita coba cek di 350. Karena tadi ininya bagus ya, apa namanya? Antenanya bagus di 300-an, tadi 380. Langsung jangan deh, kita cek low-nya dulu ya. Cek low. Berapa? 7,2 teman-teman. Saya curiga ini kayaknya masuk nih ke 10 watt. Begitu teman-teman. Jadi 350 low-nya 7,2. Kita cek high-nya apakah ngaco atau malah high-nya kurang dari sini nih ya. Kita cek 7,1. Low dan high-nya 7 watt. 7 watt teman-teman. Low dan kalau di 350 low dan high-nya 7 watt. Di 40 low dan high-nya 0, sekian. Oke lah, nggak masalah. Intinya sih ini ya mendekati lah 10 watt ya. 8 watt lah ya gitu, 8 watt. Jadi power 10 watt ya ngeprank sih, nggak cuman gimmick gitu ya. Ternyata di UHF dan VHF-nya sih nggak sampai segitu. VHF oke lah sampai 6 gitu. Ya mungkin ini powernya di 8 watt maksimalnya ya. Seperti itu teman-teman. Ini saya pastiin nggak ada yang kendor juga sih. Aman semua. Powernya oke lah ya. Nggak sampai 10 watt tapi oke lah. Bisa sampai ke 7 watt. Seperti itu teman-teman.
Ya teman-teman, jadi itu hasil pengetesan powernya, dan saya juga sebetulnya nggak expect gitu ya bakal dapat segitu di 350 ya khususnya. Oh, kita belum coba airbandnya ya, apakah bisa nih? Coba kita cek airbandnya di satu. Bisa ya teman-teman, bisa. Ini ya ini, tapi intinya dia bisa akses airband ya teman-teman. Seperti itu. Ya jujur saya sih awalnya skeptis ya lihat HT Motorola seperti ini. Maksudnya ini asli apa enggak sih gitu kan? Seperti itu teman-teman. Cuman memang ya ternyata di luar ekspektasi ya. Layarnya jernih gitu, spekernya oke, kemudian powernya juga barusan cukup mumpuni lah ya gitu di baik itu di VHF, di UHF-nya juga gitu. Di 350-nya bahkan lebih dari ekspektasi saya di 7 watt gitu ya teman-teman. Tapi low dan high-nya di 7 watt. Nggak tahu cara pengetesan saya yang salah atau gimana, tapi ya 7 watt tadi ya. Nah, ini di sini yang terakhir nih ya, saya penasaran di sini kan ada Bluetooth-nya nih, kita tekan coba ya, tekan lama. Apakah bisa? Enggak juga. Ini kalau kita tadi mark channel tuh apa ya? Ini nih. Nah, ini Mac name tuh apa gitu ya. Tapi saya penasaran. Ini kan kalau dinyalain tuh logo Bluetooth-nya aktif tuh. Nah, ini ya. Ini kita coba pakai Oddmaster sekarang nih, teman-teman. Kita coba pakai aplikasi Oddmaster, apakah bisa atau tidak gitu. Oke. Ini saya nggak ngerti nih, apakah Bluetooth-nya sudah on atau enggak gitu. Coba kita. Nah, ini nggak ada ya. Karena kenapa pakai Oddmaster? Karena ini bentuknya mirip TDH3 gitu. TDH3 bisa pakai Oddmaster, tapi ini nggak ada ternyata. Cara aktifin Bluetooth-nya gimana ya? Nah, ini mah copy frekuensi malah ya. Copy frekuensi dia bisa ya. Nah, itu barusan tuh Bluetooth-nya ada, tapi ternyata tidak ada ya teman-teman. Bluetooth-nya tidak ada. Jadi perbedaan dengan radio TDH3 atau TDH8 itu tidak ada, ini tidak ada Bluetooth-nya gitu. Nah, kalau kita pakai ini apakah bisa ya? Di sini kan ada Bluetooth ini ya. Nah, kita pakai ini, tipenya kita pakai yang radio TDH3. Oke. Kita coba saja teman-teman. Set, kita program. Nah, begitu. Wes kok transmit ya. Set. Oke. Kita cari di Oddmaster-nya, aplikasi Oddmaster. Nah, ini sudah terdeteksi. Apakah bisa pakai model yang TDH3? Select model, T-Radio, TDH3. TDH3 aja lah. Oke, kita read. Nah, tidak bisa ya, teman-teman. Tidak bisa ternyata. Jadi, pakai aplikasi Bluetooth juga tetap tidak bisa. TDH3 atau TDH3 HAM. Nah, tidak ada. Atau TDH3 GMRS. Nggak bisa juga ya teman-teman. Jadi tidak bisa. Walaupun sudah pakai dongle Bluetooth, tapi secara sistem dia tidak bisa ya. Bluetooth disconnect. Jadi intinya sih ini tidak bisa diprogram melalui Bluetooth. Seperti itu teman-teman. Oke. Teman-teman maaf ya, ini videonya kelamaan.
Jadi kesimpulannya, kita langsung kesimpulan saja. HT ini dengan harganya lumayan ya, sudah digoreng gitu kalau kita lihat di online shop gitu ya, marketplace, mau yang oranye, mau yang hijau gitu ya. Ini harganya udah 400.000 ke atas gitu. Dan ya memang kalau dilihat dari fungsinya ini worth it ya. Hanya mungkin kita harus ganti antenanya saja agar bisa dipakai gitu. Karena antena ini oke-nya cuma di 300 ya, di 380-an ya. Kemudian tadi Bluetooth-nya tidak ada, speakernya oke. Kemudian warnanya berwarna dan jernih teman-teman. Warnanya jernih. Hanya saja ini saya juga tanya ke sellernya apakah ini ada program CPS-nya atau tidak, atau chipnya. Penjualnya juga bilang nggak ada gitu ya. Ya paling nanti kita cari sendirilah gitu. Untuk sementara ya kita programnya ya manual saja. Misalkan coba kita, biasanya di bawah ini jam segini rame. Nah ini ya. Ini oke. Ini cukup peka juga sih kalau di saya ya. Karena mungkin lokalan saja gitu ya. Seperti itu. Ini sih cukup peka gitu ya teman-teman. Kita pindah dulu 144. Jadi ini dengan harga segitu, kalau menurut saya harga di 400 dengan fitur yang ada, ini jadi terlalu, menurut saya nih, terlalu kemahalan. Coba turun dikit di 300. Ini aja yang Bluetooth-nya berfungsi gitu ya, di 400 kurang bahkan ada gitu ya. Ini saya sih beli di 400-an lebih gitu ya. Tapi ini Bluetooth-nya berfungsi, kemudian airband dan lain sebagainya lah ya. Layarnya oke, speakernya oke gitu. Tapi kalau ini di 400-an sih kayaknya kurang lah gitu ya. Coba turunin harganya dikit, 360 misalkan, atau 350, ini worth it banget teman-teman. Modelnya oke, compact gitu ya, kecil, ringan, enak lah gitu untuk dibawa beraktivitas tuh enak. Digenggam begini lama juga enak nih gitu. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu saja video kali ini. Mohon maaf videonya kelamaan teman-teman. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat yang dapat diterima oleh teman-teman semua. Kalau ada kekurangan dalam penjelasan saya, mohon silahkan dikoreksi, atau kesalahan gitu ya dalam penjelasan, mohon silahkan dikoreksi di kolom komentar teman-teman. Kalau ada yang mau kritik dan saran, silahkan tuangkan di kolom komentar agar channel ini juga lebih berkembang, lebih baik. Dan teman-teman kalau suka video ini silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan share ya videonya, agar channel ini semakin ramai, semakin berkembang, dan saya juga semakin semangat untuk membuat video, membagikan informasi seputar HT ke teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73.